kode-kode bahasa yang saling difahami begitu, sehingga keduanya baik penutur maupun mitra tutur itu saling mengerti gitu ya, to some degree gitu, sampai batas tertentu. Kemudian yang ketiga itu ada tuturannya sendiri. Jadi wujud tuturannya apa gitu. Nah, ini yang utterance ya. Utterance dengan berbagai cirinya ya, ciri-ciri linguistiknya. Kemudian ada konteks di situ. Nah, ketika kita bicara konteks ya, maka itu tentu saja kita akan melihat nanti pada bagian berikutnya saya akan tunjukkan bahwa konteks itu berbicara tentang setting ya, berbicara tentang konteks gitu. Kemudian juga berbicara tentang prosodi ya. Prosodi di situ ada tinggi rendah nada suara, ada tekanan, ada intonasi, ada kemudian ada gestur gitu. Nah, ini semua akan harus menjadi bagian yang kita analisis ya, ketika kita membuat analisis terhadap sebuah tuturan gitu. Nah, kemudian yang kita harus ingat yang kedua, ketika kita berbicara tentang tuturan, maka ingatlah bahwa sebuah tuturan itu mengandung proposisi, bukan preposisi tapi proposisi. Proposisi itu apa yang akan diungkapkan ya, tingkat kebenaran atau ketidakbenaran, keyakinan atau ketidakyakinan penutur tentang apa yang dituturkannya. Bahwa proposisi itu bisa dinegasikan, ya betul. Proposisi bisa dipertanyakan, ya betul, tergantung konstruksi dari tuturan itu. Apakah dikonstruksi dalam bentuk atau wujud ujaran tanya, ujaran negasi begitu ya. Itu sangat bergantung kepada wujud dari si tuturan itu, bagaimana dia dikemas. Nah, kemudian yang kedua yang akan harus kita ingat bahwa tindakan analisis kita itu akan dilakukan terhadap semua unsur tuturan ya, semua unsur tuturan, baik itu dari mulai diksinya ya, leksikalnya. Tadi makanya saya sebut di awal sekali, kita definisikan dulu deh gitu ya, apa sih yang menjadi keberatan dari pihak yang dirujuk itu. Misalnya dia goblok gitu. Nah, ungkapan goblok ini maka kita definisikan dulu secara leksikal ya, apa sih gitu, kata goblok ini apa di dalam kamus, lihat definisi di dalam kamusnya gitu. Lalu kita berangkat dari sana, lalu konstruksinya bagaimana gitu, apakah itu kemudian konstruksi morfologis gitu ya, apakah kemudian ditautkan di dalam frasa gitu, di dalam klausa, kemudian dia membentuk sebuah tuturan yang begitu. Halo. Ya, saya lanjutkan. Kemudian yang berikutnya, itu tindakan analisis kita ya terhadap tuturan itu dilakukan pada semua level ya, semua level yang tadi saya sebutkan. Jadi levelnya level leksikal, level morfologisnya ya, bentukan katanya itu seperti apa, kemudian bagaimana dia disimpan di dalam kalimat, apakah di dalam konstruksi pasif gitu ya, atau tanya gitu. Nah, tapi kita perlakukan sebagai sebuah tuturan yang utuh, yang unik begitu. Kemudian yang akan harus kita perhatikan juga bahwa semua tuturan itu mengandung penunjang pemanaan gejala berbahasa yang kita sebut dengan paralinguistic concomitance ya, yang tadi saya sebutkan itu. Ada gestur, ada prosodi, intonasi, mimik, nada ya, dan lain sebagainya gitu.
Pokoknya semua unsur-unsur penyerta ya paralinguistik itu akan harus menjadi bahan analisis kita. Yang kalau di dalam kalimat tulis ya, dalam bahasa tulis itu misalnya ada emotikon, ada tanda-tanda gitu, tanda-tanda baca, apakah tanda seru, tanda tanya, tanda marah, tanda segala macam begitu. Nah, kalau misalnya dia mengkritik seseorang tapi kemudian sambil ketawa-ketawa, nah ini juga pasti akan berbeda dengan kalau misalnya si kritikan itu disertai dengan tanda mukanya merah begitu ya. Nah, ini adalah wujud dari paralinguistic concomitance ya, atau yang di dalam analisis kita sebut dengan unsur-unsur suprasegmental ya. Jadi unsur suprasegmental itu akan masuk ke dalam analisis kita. Nah, ini tadi saya katakan, ingat bahwa yang menentukan sesuatu itu layak atau berpotensi untuk masuk unsur pidananya atau tidak, kita lihat konteksnya seperti apa. Karena apa? Konteks kejadian berbahasa itu adalah unsur kunci ya. Unsur kunci di dalam menganalisis sebuah tuturan begitu. Nah, karena analisis kita itu basisnya tuturan, maka saya kemudian membuat analisis itu selalu berdasarkan kerangka teori tindak tutur ya, speech acts gitu. Mengapa speech act? Nah, ini alasannya banyak ya. Nah, alinea berikutnya silakan. Nah, dengan kita memiliki kerangka fikir ya sebagai sebuah analisis speech act, nanti akan ketahuan yang di dalam bahasa Barthes dan Harnish ya, Ken Barthes dan Mike Harnish di dalam speech act classification-nya itu, kita kemudian nanti akan menemukan speech act sets-nya gitu ya, rangkaian atau pola speech act, pola tindak tutur yang diungkapkan oleh seorang penutur. Nah, ketika berbicara tentang speech acts, maka kita tolong perhatikan dan harus ada dalam benak kita bahwa awalnya baik itu Austin ya atau Searle ya yang membuat klasifikasi tentang speech act itu membedakan dua hal, yaitu konstitutif ya dan performatif. Nah, kita tidak perlu menganalisis rangka tindak tutur ini dalam kelas tindak tutur yang konstitutif ya. Karena bicara konstitutif itu berbicara tentang syarat kebenaran, dan konstitutif itu bertentangan dengan speech act itu sendiri, karena semua speech act itu harus performatif, karena kita berbicara sesungguhnya adalah kita bertindak begitu ya, kita bertutur itu bertindak, jadi bukan konstitutif melainkan performatif. Jadi performatif inilah yang kemudian akan kita analisis gitu. Kemudian yang kedua, ketika kita berbicara konstitutif, yang akan ada dalam pikiran kita itu adalah syarat kebenaran, bahwa ini harus mutlak benar dan salah. Sedangkan kita tahu bahwa tuturan itu tidak selalu benar dan salah, karena ada saja tuturan yang sifatnya non-truth conditions gitu. Seperti misalnya kita katakan selamat pagi gitu, ayo gitu ya. Nah, atau selamat tidur ya, kita tidak menilai itu sesuatu yang benar atau salah. Ketika kita katakan selamat pagi ya, jawabnya sederhana saja ya, selamat pagi gitu ya. Nah, tidak ada misalnya bilang selamat pagi, selamat gimana, saya tadi kecemplung misalnya gitu ya, atau kejedot gitu, atau apalah gitu.
jadi jangan selamat gitu. Nah, tidak kita katakan seperti itu. Tapi ketika disapa dengan selamat pagi, ya sudah kita katakan selamat pagi saja. Gitu. Nah, itu kan non-truth conditions. Nah, oleh karena itu, analisisnya adalah analisis melalui felicity conditions atau syarat kebahagiaan. Nah, syarat kebahagiaan sebagaimana diungkap ya oleh Searle ya, itu setidaknya kita akan dihadapkan kepada 3 ya. Yang pertama itu preparatory conditions. Saya menyebut dengan syarat kesiapan mutlak. Nah, syarat kesiapan mutlak ini akan melekat kepada penutur ya. Kemudian ada yang kedua syarat keikhlasan, kesungguhan, sincerity conditions. Kemudian yang ketiga hakikat tujuan pertuturan itu atau illocutionary intention. Jadi saya menyebutnya analisis speech act ini adalah analisis PSI ya, PSI ya. Tidak ada kaitannya dengan partai, misalnya Partai Syarikat Islam atau Partai Sosialis Indonesia, Partai Solidaritas Indonesia, tidak sama sekali. Ini PSI adalah preparative conditions, sincerity conditions, dan illocutionary intentions. Jadi 3 hal ini yang kemudian akan harus menjadi bahan perhatian kita ketika kita akan menilai sebuah tuturan itu layak kita duga memiliki unsur pidana atau tidak. Berikutnya, apa sih yang disebut dengan preparative conditions? Nah, ini tadi sudah saya ungkap. Berikutnya, alinea terakhir. Nah, felicity conditions itu menisbatkan 3 hal. Pertama, syarat kesiapan mutlak atau preparative condition. Ini syarat kesiapan, tepatan, pertuturan, dan kewenangan mutlak seorang penutur untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Contoh misalnya begini, sesuatu akan terjadi atau tidak terjadi kalau dia itu punya kewenangan atau tidak. Gitu. Saya misalnya ingin mengubah sesuatu, ya, tolong itu ganti ya sebuah surat keputusan ya kepala badan yang lama dengan kepala badan yang baru. Keputusannya begini. Dalam posisi saya sebagai kepala badan, saya bisa mengubah itu. Ya. Tapi ketika saya misalnya sebagai staf biasa, saya sebagai dosen di perguruan tinggi, saya akan mengatakan, maka dengan ini keputusan kepala badan saya ganti dengan yang baru, itu nggak bisa. Ya. Nah, saya bukan petugas KUA, ya. Saya bukan wali. Ya. Tiba-tiba saya mengatakan, saya nikahkan kamu dengan kamu. Ya. Nah, si A dengan si B. Kalau saya tidak punya kewenangan mutlak, ya, tidak ada otoritas yang melekat pada diri saya, maka saya tidak bisa, ya, menikahkan seseorang tanpa kewenangan yang mutlak pada saya, begitu. Nah, jadi itu yang disebut dengan preparatory conditions. Saya menyebut di situ ada kewenangan mutlak, ya, dan tuturannya juga akan harus tepat, gitu. Ketika misalnya dengan ini saya nikahkan A dan B. Nah, di situ performatif. Tidak misalnya begini, udahlah kalian nikah aja lah gitu. Enggak begitu. Walaupun petugas KUA ya, sebagai petugas KUA misalnya atau seorang pendeta di gereja lalu mengatakannya, udahlah kalian nikah aja lah. Saya bisa jadi kok jadi saksi gitu. Saya kan pendeta atau saya kepala KUA gitu. Nggak bisa begitu. Mengapa? Ya karena pertuturannya tidak tepat. Kemudian yang kedua, ya, yang hilang. Yang kedua itu syarat keikhlasan atau kesungguhan. yakni mengacu pada ada tidaknya kesungguhan dari penutur sehingga menginginkan agar sebuah tuturan dapat benar-benar terjadi atau tidak terjadi, yang menuntut kejujuran dan kesengajaan penutur dalam menuturkan tuturannya. Jadi dia sengaja mengatakan itu, ya. Jadi unsurnya unsur sengaja, dan dia akan harus jujur mengatakannya, sengaja atau tidak. Nah, ini adalah hal berat yang harus kita perhatikan ketika kita membuat analisis, karena seringkali ini menjadi sandungan
seorang saksi ahli ya ketika ingin menunjukkan unsur-unsur bahasa itu cukup mendukung atau tidak gitu ya terhadap sebuah tuturannya. Kalau misalnya ada bukti-bukti linguistik di situ, maka kita katakan ini cukup bukti gitu ya. Misalnya ada tambahan-tambahan adverbia misalnya atau kata-kata lain yang menunjukkan kesungguhan dari sebuah tuturan itu, termasuk tadi unsur-unsur subrasegmental yang menyertai sebuah pertuturan. Kemudian yang ketiga ya, itu hakikat tujuan pertuturan atau illocutionary intention. Jadi ini lebih kepada ilokusi. Ilokusi itu kan maksud sesungguhnya ya. Intention. Jadi niat sesungguhnya apa sih yang dia maksudkan itu? Apakah dia meniatkannya sebagai saran, sebagai ejekan, sebagai hinaan, atau sebagai fitnah? Yang saya tadi tunjukkan sebagai derajat dari sebuah perang bahasa. Nah, ini menjelaskan maksud hakiki dari sebuah tuturan yang dibuat. Syarat ini menggambarkan kejelasan hakikat tujuan dari sebuah pertuturan. Misalnya, sebuah tuturan ditujukan sebagai tuduhan, pengakuan, janji atau perintah dan lain sebagainya. Jadi dari unsur-unsur kebahasaan yang mewujud di dalam tuturan itulah kita akan mengetahui sesungguhnya apa yang dimaksudkan itu. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, badan bahasa dalam konteks kekiniannya begitu mau dibawa kemana ya badan bahasa itu? Saya memang sudah mengetahui adanya tim di badan bahasa yang biasa menjadi saksi ahli begitu. Bagaimanapun saya belum mendalami apa dan bagaimana melakukan kesaksian itu. Nah, dalam implementasi kebijakan saat ini sedang saya gulirkan. Yang saya gulirkan melalui pembentukan kelompok kepakaran dan layanan profesional yang kita sebut dengan KKLP ya di badan bahasa. Nah, nanti akan bisa tergambar bagaimana analisis ini bisa digunakan sebagai model gitu ya untuk membuat kesaksian bersama dengan para penegak hukum. Model ini sangat powerful ya, sangat potensial untuk diterapkan di dalam berbagai situasi kebahasaan ya. Dan saya sangat berharap ini teman-teman di KKLP Bahasa dan Hukum akan bisa menerapkan ini secara komprehensif begitu. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan awal ini ya, sebagai berbagi pengalaman yang sudah saya temukan di lapangan dalam 17 tahun lebih. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.